tukang panen, nak polisi, nak menteri, petani, nak konglomerat, moderat jadi ustad, nak direktur, insinyur, tukang sayur, tukang bubur, pasti menginginkan hidupnya nak beruntung, bukan nak rugi. Betul? Ibu-ibu nak rugi, nak untung? Untung atau buntung? Semuanya ingin untung. Lalu siapakah orang-orang yang dikatakan orang yang paling beruntung itu? Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasul Khutibah, beliau sampaikan ada tiga inilah boleh-boleh yang akan waktu pulang, yang akan kita praktekkan. Mudah-mudahan di sisa-sisa usia kita memperbaiki diri kita hingga akhirnya mencapai kehidupan yang berkah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Satu, kata Imam Al-Ghazali, orang yang dikatakan beruntung itu adalah tuba liman taraka dunya qabla an tusfukahu. Mereka adalah orang-orang yang mampu meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Bu, baru kopi ko langit bu, baru kopi ko, orang kopi yang sebenarnya kopi, ya. Yang bermati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mampu meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkan. Ayahanda bunda, awak harus sadar. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat kita meninggal. Setuju? Sekali lagi aku ulangi, dunia itu bukan tempat awak tinggal ayah oma, tetapi tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia tempat kita bercerita, sebentar lagi dunia tinggal cerita. Akhirat pasti akan nyata. Maka dalam syair didendangkan, wahai manusia, jangan kau tertipu daya dengan indahnya dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja, sekali lagi, raja-raja, orang kaya, orang miskin, Pak Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa malam yang lalu aku mengaji di Mahato. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz itu kok banyak matinya belakangan? Pertanyaan berat, tapi saya jawab dengan ya iyalah, masa ya iya dong. Orang-orang yang waktu matinya kemudian, orang-orang Ustadz, Pak Ustadz itu matinya belakangan. Karena kenapa? Kalau Pak Ustadz mati duluan, siapa yang memandikan jenazah itu? Akhirnya saudara mati sekampung tinggal lah seorang orang mati seorang, akhirnya sendiri yang memandikan dirinya sendiri. Inya yang mengkafanikan, inya yang menyalakan dirinya sendiri, inya yang berangkat ke makam sendiri. Hormat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Imam An-Nawawi, dunia ini tak ubahnya sebuah bayangan. Apabila diri kita mengejar dan mengejar, maka dipastikan tidak akan pernah kita mendapatkannya. Tetapi kalau diri kita berhenti ayah umat, maka bayangan itu tidak ada pilihan yang lain kecuali mengikuti diri kita. Artinya apa ya bunda? Siang malam berkerojo, tidak tentu hujan panen. Berangkat pagi pulang malam, berangkat malam pulang pagi. Begitu mati, ditinggalkannya rumah godang, batingke, koto mengkilek, bini acak memike, gigi umeh nak tunjuke, tinggi sudah mati awak dalam kubur. Bini awak tu bini lah belaki. Iya nyoba. Bayang tuh dunia yang dikejarnya. Makanya orang Allah Subhanahu Wa Taala, mulai pagi ini yuk kita sadar, yuk mau sama-sama kita sadar, jangan terlalu mengejar-ngejar dunia. Karena dunia kalau kita kejar belumlah tentu kita dapatkan. Kalaupun dapat belumlah tentu banyak. Kalaupun banyak belumlah tentu diri kita puas. Kalaupun puas belum tentu akan abadi selama-lamanya. Kata Rasulullah 60 sampai 70. Mama, imam kami yang mulia, lah berapa umur kini mah? Leo 65 kak mama kok. Sementara nomi itu aku tulah beliau tuh. Onam atau 65 mama kini? Onam mah. Lah lewat leo 6 lah. Nabi 63 mah, hati-hati mah. Mak ngaji apa lah berapa kini kan? Onam berapa? Onam 3. Alhamdulillah saya waktunya mau nggak. Iyalah,
Makanya beliau hadir nih kok nakarnya mengaji minggu kok. Alhamdulillah yang dari Pekanbaru manut ayah dan yang dari Pekanbaru. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat Haji. Alhamdulillah dari Pekanbaru aja hadir. Apalagi awak yang kampung kok ya mau hadir itu lah terlalu namanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mengejar urusan akhirat, akhirat pasti kita dapatkan. Sudahlah dapat pasti banyak. Sudah banyak pasti puas. Sudah puas pasti akan abadi selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal. Lagi ku mesin baru cik tiginam kopi konya. Kalau dua telah mujad kan boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengoklah deh tuan-tuan, kata bosan buya kami ketika dulu di pesantren, yuk buya, jadikan setiap topik yang kau jumpai itu adalah madrasahmu. Setiap orang yang kau jumpai itu adalah gurumu. Pengalaman orang lain, guru terbaik buat kita. Alam tak kambang jadi guru. Setuju? Setuju? Tengok orang di luar sana, bapak ibu, maaf dan tersinggung kalau mengaji dengan kemenakan atau semundu apa amat. Tengoklah siang malam mereka mencari rumahnya godang, otonya godang, penghasilannya godang, bininya godang. Sodo godang, tapi ketika mati, lain bini yang godang kau tadi ikutnya. Ini pak, sampai bono abang mati mah. Atau sekolah yang nangis sama orang. Atau sekolah lain nengok Facebook lain mana kupon ikut lah. Itulah dunia. Lalu bagaimana caranya melupakan urusan dunia, meninggalkan urusan dunia sebelum dunia meninggalkannya? Rasulullah telah memberikan resepnya. Nyusun dupa ada resepnya. Ama-ama masak gulai ada resepnya enggak. Kalau enggak ada Rasulullah enggak pulang enggak ke mudik. Ambau seleko iya nya. Ada resepnya. Bagaimana resepnya? Ikmal li dunya ka'annaka ta'ishu abada wa ikmal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abada. Kejarlah dunia seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, tapi konang beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau besok pagi mati. Mak, nampaknya amak-amakku banyak kan mati juga. Kalau masalah mati biarlah amak-amak apa-apa duluan daripada ambu. Ambu yang belakangan, amak-amak duluan. Setuju? Aduh. Dan mati juga waktunya. Bagaimana salah satu caranya? Ketika muazzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Setelah hayya 'alas shalah bersemayam kalimat yang luar biasa yang bunda, hayya 'alal falah. Mari kita menuju keberuntungan, mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kebahagiaan dunia. Dibo beruntung, dibo untung, dibo sonang, dibo tonang, dibo lomak kok ndak amuru. Coba bayang diawak, coba diawak cenitu dia mah. Nyama amat ketika menjarang mulai orang azan kocak tang. Siapa nyambi tanggung tadi? Itu lah orang baru. Apa kerojo di kantor, apa kerojo di ladang, mengegrek, menyabit, sejalur boleh menyempurut atau apa itu? Kalau bahasa kami Amsterdam IT masuk dalam itu mensempurut, menyemprot lah, tanggung lah. Pengawak lah, jadi mau soji ini tanggung lah. Bayangin aja Omar, saudara-saudara kita ini Palestina, ketika azan berkumandang, ketika waktu sholat, padahal mau sholat itu dah hancur berkoping-koping, tapi mereka tetap sholat berjamaah di trotoar-trotoar, di puing-puing kehancuran gedung-gedung rumah mereka. Di jalur Gaza tidak ada lagi masjid, dipastikan tidak ada masjid. Di Palestina, seluruh negeri Palestina hanya ada beberapa masjid yang masih kokoh. Salah satunya adalah Masjid Aqsa. Itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangin ibu, tetapi mereka tetap ketika Allah memanggil melalui azan, seruan azan masuk sholat, mereka tetap sholat walaupun mau soji dola anju ala tande ala licin takau. Dia wanda mau soji base aseo buah
jamaah tigo. Di kampung kami naon di sikon wadoro. Nggak ada bedanya maksudnya. Allah Akbar. Begitulah orang-orang meninggalkan kesenangan dunia. Tidak. Begitu juga dengan orang yang kaya. Bagaimana meninggalkan kesenangan dunia? Hartanya ia titipkan untuk Palestina, hartanya ia titipkan untuk mosoji, panti asuhan anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, janda-janda sampai muda betul. Janda-janda tua. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala. Iko yang pertama. Yuk. Ketika ada orang gerakan sholat subuh berjamaah, hadir awak. Kalau nak menghitung dunia, nak sonang, maaf bukan pamer. Saya potang di pasar Jara Bahir. Malam aku langsung ke Bandung. Bandung Pak, Bandar Picak Ujung. Jam 2 baru sampai di rumah sama Buyung tadi. Ngopi sebentar sama orang rumah, tahajud berangkat kemari lah. Kalau itu ponik jadi itu ponik dulu lah. Tapi dia mengonang panggilan Allah. Dia mengonang tuh sana awak dan di Palestina. Hancur, tak ada harapan. Tapi mereka masih ada bersemangat. Lalu bagaimana dengan aku hari ini? Nyaman, jauh daripada bom. Aduh, ketika kita sholat tadi ada bom. Wah, bom, dia aduh dah. Aduh, tonang-tonang aja nyong. Suara mama kuancak aja nyong. Rahasia san makan garam ya sekilo seayi. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nih, tuba liman tarokat dunya qabla an surgahu. Orang yang mampu meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Konang, dunia bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia pasti akan kita tinggal. Dunia topik itu bercinta, sebentar lagi dunia akan tinggal cari itu. Satu. Yang kedua kata saya Imam An-Nawawi anda bunda, orang yang dikatakan golongan orang-orang yang paling beruntung, yang mana keberuntungannya bisa meliputi mulai dari dunia sampai akhirat. Yang kedua adalah bana qabrahu qabla ayadkhulahu. Mereka adalah orang-orang yang bisa membangun kuburnya sebelum mereka memasukinya. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah sebelum mati wah gali lubang di tanah sopawa gonang untuk ayah bah, untuk amak, untuk lah, untuk uwo? Tidak selitu dulu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan kubur kita. Kata Rasulullah SAW, saya ta'ala umati zaman akan datang di akhir zaman, kata Rasulullah, di mana umatku yuhibbuna khamsa wa yasawna khamsa. Mereka akan lebih mencintai 5 perkara, lalu mereka melupakan 5 perkara. Salah satunya adalah yuhibbuna kusur wa yasawna kubur. Mereka akan membuat gedung-gedung yang bertingkat, rumah-rumah yang mewah, sementara mereka melupakan rumah yang semestinya yang akan dihuni kelak, dia adalah kubur. Bu, Pak, kopiku lanjut. Leponah ayah umat menengok bencana gitu, ayah ibu gitu, orang-orang gitu yang meninggal dunia. Ponah mengatakan sampai ke yang terakhir, bisa bayangkan kalaulah diri kita yang hari itu ditanam di dalam. Dong maunya. Aku kok yuk. Bayangin kalau diri awak yang ditanam di dalam liang lahat tuh. Tompeknya hanya setengah depan, tingginya hanya setengah manusia. Tingginya hanya setengah manusia, lebarnya hanya setengah depan. Bayangin aja bunda. Itu pun dimasukkan ke dalam bilinan sempit, diadong, dibuka awak, dihadong ke tanah pulau, ditutup dengan papal liang lahat. Setelah itu datang Ustadz Hansen, datang Ustadz Najib, datang mama awak di sana awak kok aman nimbun perlu dipijak kuik-kuik supaya tidak kembali lagi. Aduh mati balik dia cuma. 7 langkah daripada takzir dan takziah meninggalkan jenazah kita, maka datanglah 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada diri kita ketika itu nanti. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, siapa Tuhan? Jawabannya Allah. Sama-sama Allah. Orang kompak, kopiku Allah. Allah bukan kopiku ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dinuka, apa agamamu? Islam rahmatan lil alamin. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'anul Karim. Ma kiblatuka, mana kiblatmu? Ka'bah Allah. Yang awalnya dulu di Masjid Aqsa, balik ke Ka'bah. Yang terakhir ma amaluka, apa amal yang kau bawa? Ketika itu nanti Bapak Subhanahu wa taala,
Allah telah menjalankan sistem al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat 65. Ketika itu nanti maaf, mulut, awak, hidung, mata, telinga disumbat rapat-rapat, bahkan kaki tangan diikat kuat-kuat. Tidak ada lagi yang bisa berbuat kecuali amal kebaikan yang pernah kita perbuat selama hidup di dunia. Kok oleh sembahyang subuh awak berjamaah itu dia akan melapangkan kubur awak. Berarti hadirnya kita hari ini sedang membangun kubur kita. Kalaulah ada infak sedekah kita ke Palestina, itu dia nggak akan menerangi kubur awak. Amin Allahumma amin. Kok ada silaturahmi awak, kok ada bacaan Quran awak, kok ada infak sedekah awak, kok ada umroh haji awak, kok ada gotong royong awak, kok ada memikirkan orang lain. Itu dia yang akan melapangkan dan menerangkan kubur awak. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita yang hadir ini nanti daripada taman-tamannya surga. Allah jauhkan kubur kita daripada siksa neraka. Satu pelajaran buat kita ya Bunda. Boleh-boleh saja ini kau membangun rumah mudah-mudahan bertingkik, silahkan. Dengan hiasan-hiasan warna-warni yang mahal, ditempelkannya dengan foto-foto visuda anak kita, silahkan. Tapi jangan tinggalkan. Engkau bangun, engkau persiapkan rumah yang semestinya yang akan kau huni kelak. Dia adalah kubur. Apa pesan kubur? Ada 7. Insya Allah lain waktu saya sampaikan. Salah satunya adalah, wahai manusia, aku adalah tompik yang paling sompik di antara anak sompik. Maka lapangkanlah aku dengan sholat jamaah. Aku tompik yang paling golak di antara paling golak. Maka terangilah aku dengan sedekah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang dikatakan paling beruntung itu kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani adalah wa arda rabbahu qabla ayyafulahu. Mereka adalah orang-orang yang bisa meraih ridhonya Allah sebelum ia menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak datang kemari kau tadi yang penting mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah ya Bunda, dipastikan hidupnya sonah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, rezekinya berkah melimpah, dijauhkan musibah, hatinya istiqomah beribadah, para kemaukah bisa mati husnul khotimah. Kenapa? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan besarnya ya Bunda, bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah itu? Kata Imam An-Nawawi ada 2 langkah. Satu, imtisalu amrillah wajtinabun nawahi, yakni jalankanlah perintah Allah, tinggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana itu? Sodonan elok-elok kutulah itu adalah perintah Allah. Sholat berjamaah, berpuasa Ramadan, berzakat fitrah, berzakat mal, berinfak, bersedekah, umroh haji, datang di pengajian, datang di wirid yasin, bertakziah, menjenguk orang sakit, bersilaturahmi, bergotong royong, menyantuni anak yatim, fakir, miskin, janda-janda tua, janda-janda muda aja deh. Ada nomor WA-nya? Enggak ada kan? Mari kita santri. Dan kita tinggalkan seluruh yang mengandung dosa. Apa yang mengandung dosa? Perjudian, perselingkuhan, perzinahan, mencuri, merampas orang lain. Dulu tahun-tahun 80 kalau aku masuk ke Lubuk kok tidak ada orang berjudi rumah, tidak ada. Apa kata omak kami orang Kampung Tongah, ayah kami orang Kampung Tongah, apa orang kok tidak ada orang di Lubuk pun dijamin ada orang berjudi. Kini kau Allah alam visual. Kalau dulu kalau ada orang berjudi papan ke bukit apa tanah menjauh daripada kampung. Bodoh ke sawah apa itu? Bersembunyi itu apa itu? Berondok, malu di orang kampung berjudi. Kini anak awak berjudi di depan awak mah, di dalam bilik Indo, judi online. Iya nya. Kenapa? Ayah awaknya judi cu. Guru kencing berdiri, murid kencing lari. Menogah anaknya jangan main apa itu lah, apa nama game online tuh apa? Free Fire, PUBG, Free Fire apa tahu yang main judi online tuh yang pakai chip tuh. Ayah omaknya lebih gila daripada anaknya di kampung kami. Nah itu, maka disampaikan di ustaz-ustaz tawatur lah. Siapa yang menjual chip, siapa yang membeli chip, siapa yang memperjualkan beli chip haram hukumnya.
Allah Akbar. Bayangin tuh. Maka diceklah HP suami ibu beko. Ada ndak permainan judi? Ada ndak namu perselingkuhan ninyo? Ceklah anak-anak awak tuh berjudi. Bapak caro kan le berokah hidup awak, le kan beruntung dunia akhirat. HP itu berjudi. Itu semua akan bersaksi ya bunda. Tinggalkan itu semua judi. Ibu ya. Kerjakan seluruh perintahnya, tinggalkan seluruh larangannya. Dan yang kedua adalah selalu ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih miskin, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kita belum siap kaya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena pandai fokus sama awak sih ya. Berarti ahli karaoke saya nampaknya ya. Allah Akbar. Ya. Ketika diri kita dikasih miskin, alhamdulillah. Tidak ada satu orang pun di lapisan muka bumi Allah ini yang jinan miskin bunda. Saya yakin termasuk ayah umat kami yang hadir dalam tahajudnya, dalam doanya, dalam sujud terakhirnya pasti mintonya kayu. Tidak ada ya Allah, miskinkan aku ya Allah, bangsakanlah aku ya Allah. Aduh. Enggak. Paling-paling doanya ya Allah, aku lah bosan miskin, diajak tetanggaku mak lampir ya Allah. Kayukanlah ya Allah, biar supaya dapat umroh, supaya dapat boleh punya segala macam ya Allah. Iya nyong. Tidak ada miskin. Miskin tidak tujuan kita ya bunda. Dan tidak ada satupun orang pun yang pengen miskin, pengen semuanya kaya. Tapi ketika diri kita dikasih miskin, itu kita harus ridho keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau diri kita dikasih kaya, untuk apa kekayaanmu? Sudahkah hartamu kau dimakan? Sudahkah kakimu kau langgarkan? Sudahkah kendaraanmu kau bawa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah? Bapak orang tahu Subhanahu wa taala. Untuk apa kita memiliki mobil-mobil yang mewah tetapi tidak pernah kita parkirkan di rumah Allah untuk mengantarkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lebih bagus pakai Honda Congkot tuh yang 3 kilo Habibu Silimu kali itu. Tapi selalu dibawa ke Al-Jihad, selalu dibawa ke Amin, selalu dibawa ke Tarbiyyah Islam, selalu dibawa ke Al-Ikhlas, selalu dibawa ke Asyakirin, selalu dibawa ke Al-Amin, selalu dibawa ke satu saat hasil daripada Congkot itu bisa mengantarkan kita sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Amin ya Rabbal alamin. Biarlah Honda Congkot, tapi bisa mengistiqomahkan kita, mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasibnya insya Allah sama dengan trompanya Bilal Rabah. Walaupun trompa, dia tetap masuk dalam surga. Untuk apa kita memiliki mobil mewah tetapi tidak pernah mengantarkan diri kita untuk beribadah? Maka nasibnya akan sama dengan sepatu emasnya Fir'aun. Walaupun umi tetap di dalam neraka jahanam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah Akbar. Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, legowo besok kami orang Jawa, legowo menerima apa yang telah menjadi keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, 3 poin inilah boleh kita pada kesempatan subuh yang berbahagia kali ini. 1, mari kita tinggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Dan kedua, mari kita bangun kubur kita sebelum kita memasukinya, tentunya dengan memperbanyak amal-amal ibadah. Selalu saya sampaikan, waktu adalah ibadah. Jangan remehkan amalan sekecil apapun, karena belum tentu amal yang besar yang akan menyelamatkan diri kita. Aduh paku di tengah jalan macam pakan, aduh di sana awak lalu senyum kita, tegur sapa, senyum kepada mereka, salam kita. Ada fakir miskin kita santuni, berapa mampu kita santunkan. Ada panen yuk kita salurkan donasi kita ke Palestina. Mudah-mudahan itulah yang akan melapangkan dan menerangkan, yang akan menjadikan obat jannah kubur kita kelak nanti. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya ayah bunda, mari senantiasa jalan hidup kita dalam setiap nafas kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu sedang dikasih gelisah, kalau merana, sedang dikasih kesusahan, sedang dikasih sakit, sedang dikasih ujian, yakinlah semuanya itu datangnya dari Allah. Begitu juga kalau ibu dikasih kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, yakinlah yang memiliki itu yang memberikan Allah kepada kita. Semuanya untuk ujian kepada kita. Sudahkah kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala atau belum? Mudah-mudahan ketiga-tiga ini di sisa-sisa usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita persiapkan dengan sedemikian rupa. Maka ketika diri kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun,
dan